pupuk itu secara penggunaan memang kita terlalu selama ini telah dimanjakan petani. Itu bukan pemerintah mengurangi pupuk. Bukan. Tetapi pemerintah mengajarkan, mengedukasi kepada masyarakat kita, khususnya petani, yang seharusnya pupuk itu diserap oleh petani yang seharusnya membutuhkan subsidi, bergeserlah dia diambil oleh seharusnya pengusaha-pengusaha yang tidak semestinya memakai pupuk subsidi. Pengawasan mulai dari warehouse atau pengantongan ini kita masyarakat tidak terlibat, tetapi masyarakat diterlibatnya cuma di pengecer sampai ribut. Iya, nggak usah. Janganlah masuk beras impor. Selamat datang Kak di podcast Rakadot News. Kali ini kita kehadiran narasumber, ada Kak Rahmat Sasmito. Luar biasa, ini kehormatan bagi kami hadir di diskusi-diskusi podcast Kak. Ternyata isu-isu pertanian juga penting untuk kita bahas. Betul. Ini bahaya juga nih Kak. Kalau tidak ada yang bicarakan ini pertanian susah juga Kak. Wah iya, karena kita bisa saja tidak merokok misalnya, bisa saja tidak belajar, bisa saja tidak bekerja, tapi kan tidak mungkin tidak makan kan? Harus makan. Iya. Urusan perut itu urusannya bisa kemana-mana nih masalah. Tidak bisa. Berarti memang lumbung pertanian sangat penting di kehidupan kita. Betul. Kalau amat penting. Sangat penting. Kalau ini yang bermasalah, waduh. Ya, betul. Dan kita sudah masuk nih bahas soal pertanian ini memang sangat literasi itu sangat kurang memang. Ya. Ini yang menjadi juga fokus kami akan mengangkat isu-isu soal pertanian kan ini sangat urgent, apalagi kemarin beberapa isu kemarin bahwa Sulsel akan menjadi lumbung pangan atau IKN nanti. Penyangga ya? Penyangga pangan lah. Ya, penyangga pangan. Berarti tidak lepas dari pertanian juga untuk ya, pasti. Di situnya. Nah, ini ada isu-isu yang baru Kak soal penggelembungan pupuk. Bagaimana tanggapan kita ini soal kinerja Polda Sulsel yang telah mengungkap itu orang-orang yang... Sudah tepi jurang ini baru assalamualaikum sudah tepi jurang kita ini. Iya. Ya, betul. Masalah pupuk ini misalnya sangat sensitif sih sebenarnya karena ini menyangkut hajat hidup petani yang ada di sini. Iya. Kita perlu pahami bahwa sektor pertanian itu penyumbang PDRB terbesar di Sulawesi Selatan. Dia angkanya sampai 60%, lebih ya 50 sampai 60% produk domestik bruto kita itu disumbang oleh sektor pertanian. Yes. Dengan serapan angkatan kerjanya yang cukup tinggi. Bisa sampai 70% angkatan kerja diserap oleh sektor pertanian. Nah, kebijakan yang diambil sekecil apapun itu akan berdampak luas. Iya betul Kak. Multiplier efeknya itu akan ada gitu. Nah, ini semua bermula dari kebijakan pemerintah pusat itu mengurangi beban subsidi. Nah itu. Beban subsidi untuk semua sektor. Jadi tidak hanya sektor pertanian, ada beberapa sektor subsidi yang lain yang harus dikurangi untuk ada gap lagi sehingga ada fiskal bisa digunakan, anggaran lain digunakan untuk misalnya untuk pengembangan IKN. Nah, memang inilah pilihan sulit pemerintah, tetapi sebagai orang yang peduli pertanian kita harus kritisi. Iya. Nah, yang kami kritisi dari kebijakan subsidi pupuk ini yang pertama, pupuk itu secara penggunaan memang kita terlalu selama ini telah dimanjakan petani. Dimanjakan ya. Betul, kan? Dimanjakan. Bahwa penggunaan pupuk itu sangat-sangat tidak berimbang. Contoh, dalam 1 hektar lahan pertanian, petani kita rata-rata yang dulu itu menghabiskan 140 kg per hektar. Sekarang? Nah, pemerintah dengan temuan-temuan teknologi baru, bibit unggul yang baru, cukup membutuhkan 80-90 kg per hektar. Turun nunya ya. Nah, jadi dari jumlah kebutuhan pupuk per hektar, muncullah angka berapa kuota pupuk sebenarnya yang akan disubsidi. Iya. Jadi sebenarnya yang awalnya itu bukan pemerintah mengurangi pupuk. Bukan. Tetapi pemerintah mengajarkan, mengedukasi kepada masyarakat kita, khususnya petani, bagaimana menggunakan pupuk yang berimbang. Dari yang selama ini pupuk digunakan seenaknya karena memang asumsinya bahwa per hektar membutuhkan 100
40 kg sampai 150 kg per hektar, Iya, sekarang udah dibatasin 80 sampai 90 kg per hektar. per hektar. Nah, dengan sendirinya ketika itu dihitung ulang, besarannya akan berubah. Berubah. Nah, sebenarnya pupuk itu cukup kalau petani kita mau mengikuti anjuran pemerintah dan menggunakan teknologi pertanian yang benar. Oh, berarti masalahnya bukan kan orang masyarakat kita lihat baca-baca, aduh pupuk kurang. Ya. Mungkin ada yang sembunyi, mungkin ini keluarganya, mungkin apa. Ternyata edukasi petaninya juga yang Sebenarnya penting. memang penimbunan pupuk atau penyalahgunaan penggunaan pupuk juga ada. Ini kan ada, kalau kita bicara ini ada dua masalah yang berbeda. Iya, iya. Istilahnya ada kamar. Kamar yang pertama adalah kamar ketika Penggunaan, pupuk ya. yang secara berimbang. Yang kedua ada kamar adalah moral hazardnya yang penimbun ini. Iya, iya, Nah, betul. ini kita harus bedah masing-masing. Iya. Berbeda cara penanganannya dan berbeda dampak yang ditimbulkan. Efeknya Kalau yang kamar satunya soal penggunaan pupuk, itu kalau ya. penggunaan pupuk, kalau petani kita juga mau ikuti arahan dari penyuluh, dari teman-teman misalnya pemuda tani juga yang sudah mulai turun ke lapangan dengan menggunakan pupuk berimbang dengan jenis yang bermacam-macam Iya, itu, sebenarnya pupuk itu cukup. Cukup ya, Kak? Cukup. Di Sulsel ya? Nah, sebenarnya pada prinsipnya hitungannya cukup. Secara hitungan di atas kertas. Iya. Harusnya cukup. Karena kan dari 140 kilogram per hektar menjadi 80-90 itu harusnya cukup kalau kita mengikuti arahannya. Nah, sekarang kan yang disubsidi itu dari dulu itu ada 5 jenis pupuk yang disubsidi. Iya, Pak. Sekarang tinggal 2 jenis pupuk yang disubsidi. Tinggal urea ya. dan NPK. EPK ya. Sedangkan ZA, SP36 dengan pupuk organik, petroganik itu sudah nggak disubsidi. Iya, iya. Nah, inilah teman-teman harusnya petani mulai bergeser. Jadi bukan lagi pupuk dengan cara metode pemberian pupuk secara asal-asalan. Iya, iya. Misalnya harus media tanamnya apa dan sebagainya itu harus dihitung dengan benar. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, pupuk sebenarnya jumlah pupuk yang disalurkan oleh pemerintah cukup. Nah, memang disinilah perannya kita sebagai generasi muda, khususnya kami di Pemuda Tani, Iya, Kak. itu memberikan edukasi, pemahaman, literasi bahwa penggunaan pupuk yang tepat dan berimbang, jika bukan cuma tepatnya, harus berimbang. Ya. Misalnya padi, apa sih yang dibutuhkan padi? Pupuk apa yang dibutuhkan? Dia butuh nitrogen untuk daunnya, dengan batangnya. Misalnya dia butuh fosfor untuk akarnya misalnya. Dia butuh kalium misalnya untuk buahnya. Nah, ini yang harus berimbang. Jangan petani sekarang kita dia merasa sudah memupuk kalau urea gitu. Berarti banyak jenis ya. Oke. Berimbang itu dengan tepat sasaran. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah petani kita juga bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Sebenarnya kan selama ini petani kita tidak punya titik temunya. Di mana sih sebenarnya mereka bertani menghasilkan penghasilan yang optimal. Iya, optimal ya. Nah, jadi yang kita kejar sekarang ini adalah produktivitas yang optimal. Jangan sampai dia menganggap hasilnya 6 ton, tetapi hasilnya misalnya 6 ton, 4 ton, tetapi dia mengeluarkan biaya lebih tinggi. Seharusnya dengan biaya lebih rendah tetap menghasilkan 6 ton. Iya, itu yang. Nah, ini yang disebut dengan titik optimal yang tidak didapatkan oleh petani kita. Berarti pada garis besarnya pupuk cukup di Sulsel. Nah, sekarang kita pindah di kamar yang satunya. Yang satu. Nah, disinilah sebenarnya karena ada disparitas harga, ada perbedaan harga yang cukup mencolok antara pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi. Iya, itu dia. Nah, harga pupuk non subsidi itu di harga harganya 5.500 per kilogram. Iya. Sedangkan pupuk subsidi kalau urea itu 2.250.000 per kilogram. Iya. Sedangkan NPK itu 2.300 per kilogram. Nah, adanya varian deviasi harga ini ada celah 50%. Iya. Bayangkan kalau 550.000 per sak. Coba harga pupuk non subsidi. Iya. Nah, harga pupuk subsidinya cuma 115. Nah, di sini ada celah. Disinilah moral hazard dari pemain-pemain kita. Iya. Nah, disinilah yang seharusnya pupuk itu diserap oleh petani yang seharusnya membutuhkan subsidi, bergeserlah dia diambil oleh seharusnya pengusaha-pengusaha yang tidak semestinya memakai pupuk subsidi. Misalnya adalah industri besar. Karena ada juga industri besar, skala besar yang membutuhkan pupuk juga besar. Perkebunan besar. Ini perkebunan nggak usah pakai
harusnya dong. Ini dicatat ya, ini jangan Iya. sampai juga ini ada permainan perkebunan yang besar Ini, ya, menggunakan pupuk subsidi juga, ya, Pak. artinya kan memang anjuran pemerintah, bukan anjuran, aturannya. Iya, aturan. Tidak, mereka tidak boleh memakai sama sekali, tetapi kan di bawah pemilik, barangkali pemilik perkebunannya nggak tahu, pemain-pemain di bawah. Iya. Lapangan, Berapa sih 500.000 dengan itu kalau kayak selisih kan? banyak juga kan? Dalam 1 tonnya mereka dapatkan selisih 100.000 aja. Banyak Dalam juga. 1 tonnya kan sudah berapa? Iya. 100 juta kan? 100 juta. Itu bayangkan dalam 1 ton. Iya. Selisih 100.000. Nah, inilah sebenarnya bagaimana tata niaga pupuk ini atau rantai distribusi pupuk ini betul-betul dia harus close circuit, artinya tertutup benar. Sekarang kan begini, distribusi pupuk yang telah diamanatkan baik Menteri Perdagangan maupun Menteri Pertanian itu ada 5 lapis, ada 5 layer. Iya. Mulai dari produsen, ada warehouse-nya atau packing ke kemasan-kemasan, Iya. turun ke distributor turun ke pengecer turun ke petani. Iya. Nah, yang dijaga ketat ini yang ke petani dengan aplikasi misalnya Ini di dia. Pubers ini. Iya. Integrasi pupuk bersubsidi. Iya. Nah, di sini yang dijaga ketat, tetapi mulai dari pengawasan, mulai dari warehouse atau pengantongan ini kita masyarakat tidak terlibat, tetapi masyarakat diterlibatnya cuma di pengecer sampai ribut. Iya, banyak. Kami banyak terima masukan. Bahwa Kami tidak dapat subsidi, ini habis. ya, karena Kok seharusnya waktu dipupuk tidak ada pupuknya. dari pupuknya. Betul. Nah, sebenarnya pengawasannya ini harusnya kita jangan main di hilir, main di hulu. Mulai dari produsennya, dalam ini pabrik pupuknya, kan cuma pabrik pupuk. Kira-kira apa alternatif yang ada di pikiran kita soal Sebenarnya itu kalau pikiran saya yang sederhana, disparitas harga itu sebenarnya saya juga ini jadi barangkali bisa jadi bahan diskusi ke depannya ya. Jangan pupuk yang disubsidi. Kalau saya, Iya. biarkan pupuk itu serahkan mekanisme pasar. Iya. Kalau harga pupuk naik, ya naik. Sama dengan ketika dulu kita BBM, setiap BBM kita ribut. Gitu. Iya. Begitu sekarang diserahkan mekanisme pasar, sudah tidak pernah ribut-ribut orang demo tentang BBM. Karena memang sudah tidak ada BBM subsidi. Iya. Jangan disubsidi pupuk, tapi yang disubsidi adalah harga beli di petani. lebih real. Artinya gini, berapapun ongkos produksi, selama nilai jualnya profit menguntungkan petani mau beli apapun dia beli. Mau beli pupuk harga 550, tetapi ketika panen harganya baik, menarik. Dan ada subsidi lagi. Ada subsidi, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya negara maju itu yang disubsidi bukan pada pupuknya. Harusnya adalah bagaimana negara menjaga nilai jual petani kita. Istilah kerennya sekarang kalau kita bilang nilai tukar petani kita. Iya. Berapa ongkos produksinya, berapa nilai jualnya, kita dijaga. Kalau kita cuma bermain di pupuknya, oke, kita jaga pupuknya. Tetapi ketika panen raya, harga tidak ada, nggak ada gunanya. Dan ini juga sudah ada, jadi penangkapan kasus ini, contoh yang Polda Sulsel tangkap 50 ton, tapi menurut saya ini adalah semacam dengan bola salju. Enggak, puncak gunung es. Iya, puncak gunung es ya, puncak gunung es. Ya ini hanya cilaka saja dia. Cilaka saja. Saya sepakat itu. Tapi masih ada lagi kecil-kecil itu yang banyak. Bukan kecil, malah yang di bawah justru puncak gunung es yang di bawahnya dia nggak kelihatan. Iya. Ini yang harusnya memang aparat penegak hukum dalam hal ini Polda. Pertama, kami apresiasi pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan ini telah melakukan penangkapan dengan 50 ton. Iya. Tapi bagi saya penangkapan 50 ton itu seperti menggarami air laut. Iya, masih kecil. Kecil sekali. Ini mulai dari penjual yang di desa-desa apa yang langsung ke petaninya itu, ada juga permainan kecil-kecil di situ, Kak. Karena keluarganya mungkin. Tapi pertanyaannya, yang kita tangkap ini ikan kecil-kecilnya, kita tidak pernah menangkap ikan-kakapnya gitu. Berarti masih ada yang kakap ini ya, Kak. Penangkapan 5 ton ini masih ada yang kakap lagi. Berarti kalau pupuk 50 ton itu masih kecil ya? Kecil itu. Kalau 50 ton itu levelnya paling 2-3 kecamatan. Nah sekarang berapa kecamatan yang ada di Sulawesi Selatan? Itu kita kasih datanya. Berarti ada tugas lagi. Iya. Ini kecil ya, saya rasa kecil yang 50 kecil. nanti. Kalau 50 ton itu saya pikir satu kecamatan, malah kebutuhan cuma satu kecamatan itu. Satu kecamatan itu ya. Kalau di Sidrap malah tidak sampai satu kecamatan 50 ton itu. Iya. Jadi kecil banget. Saya bilang kalau kita seperti menggarap, tapi kita tetap apresiasi. Apresiasi ya. Tentunya. Ada upaya aparat penegak hukum untuk
bisa membuat efek jerah. Tapi apakah pertanyaannya apakah efek jerah itu ada tidak? Ya. Tapi kadang-kadang kami pikir profitnya itu jauh, bayangkan. Jauh. 115.000 per satnya, sedangkan pupuk non subsidi 550, ya marginnya itu jauh benar. Jauh, Kak. Dia Kali 50 ton. Iya, dia lipat misalnya, dia beli 115, dia jual 250 saja, masih ada yang beli. Iya, betul. Nah, apalagi kalau dia dekati 500 gitu. Jadi memang ini yang harus dipelajari. Tapi memang alternatif yang tadi sudah bagus. Ya, jadi saya bilang kalau kami ada alternatif misalnya ya yang disubsidi itu adalah harga jual petani kita. Petaninya. Sehingga nanti ketika kita menghitung kesejahteraan petani, ada namanya nilai tukar petani kita. Ya. Nah, nilai tukar ini yang harusnya naik. Jadi berapapun harga pupuk ketika harga Tidak ada jual, masalah. tidak ada masalah. Dia beli nanti petani kita misalnya harga pupuk dilepas berdasarkan mekanisme pasar misalnya sekalipun, tetapi kita sudah menjaga harga jualnya, dia masih dapat margin keuntungan. Masih dapat, Kak. Masih. Nah, ini yang tugasnya pemerintah. Jangan sekarang yang seperti kejadian sekarang. Begitu panen raya kita dihantam dengan Hantam barang lagi. impor. Dan yang paling penting ini petani-petani beras, Kak. Benar. Jadi memang kita di Sulawesi Selatan punya kewajiban di Iya. negara kita. Apa kewajiban kita? Yaitu menyiapkan cadangan beras sebanyak 2 juta ton Per tahun. Nah, ini kewajiban ini belum ada IKN loh. Artinya cadangan beras untuk Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi sendiri, Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi dan sebahagian timur, kawasan timur Indonesia, kewajiban itu harus ditanggung di pundaknya petani-petani Sulawesi Selatan dengan cadangan beras minimal 2 juta ton per tahun. Berarti Sulsel ini penyanggah, betul ya? Tapi ini belum bicara IKN ya. Belum, itu di luar IKN. Nah, kalau kita tidak berpikir kita mau selalu... Tapi tunggu dulu, produksi petani beras di Sulsel. Jadi kalau kita Sulsel berapa? Kita, bukan petani beras, kita hitungnya berapa gabah. Berapa gabah ya? Jadi kalau kita lihat sekarang untuk hari ini kita masih sanggup. Hanya memang karena dampak cuaca El Nino ini juga sedikit mempengaruhi. Pertama mempengaruhi musim tanam, jadwal musim tanam semua jadi agak mundur. Yang kedua juga ketika sudah mau panen biasanya ditakutkan hujan deras yang cukup lumayan. Beberapa daerah jadi banjirnya sehingga pasokan-pasokan gabah kita untuk menjadi beras itu agak sedikit terhambat. Tapi sebenarnya kita berdoa 2024 ini panen raya itu insya Allah akan dimulai dengan di akhir Maret 2024 ini. Berarti sampai minggu kedua, minggu ketiga April itu panen rayanya. Nah, kita harapkan cuaca ini cukup bersahabat ya. Kita. Berarti dia kenaikan lagi di hujan Ramadan ya. Jadi, kalau itu sih, kalau saya lihat gini, kalau kita bicara harga beras, itu beras yang berada di pasar sekarang itu bukan hasil panen yang sekarang, tapi panen yang tahun lalu gitu yang beredar di pasar. Karena memang beras itu biasanya panen musim tanam hari ini itu tidak langsung di pabrik. Disimpan dulu. Disimpan dulu, ada proses, ada processing, mulai dari pengeringan, prosesan, sampai dan sebagainya penggudangan. Jadi memang cadangan yang kita gunakan sekarang ini adalah cadangan hasil panen raya sebagai musim tanam kedua. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana harga gabahnya. Memang ini saya kemarin sempat senang ya mendengar harga beras yang cukup tinggi. Naik. Tetapi ternyata ketika kami lakukan verifikasi dengan teman-teman pemuda tani HKTI di beberapa kabupaten kota yang ada di selatan, itu ternyata tidak berdampak langsung sama petani. Enggak. Sangat-sangat. Karena apa? Harga yang tidak naik. Gitu. Yang ada di komentar sebagian kita lihat pandangan umum ya, bukan petani ya, apalagi konsumtif ya. Betul. Harga naik, beras naik, petani ikut. Oh, ini terbalik? Enggak, bukan terbalik. Kenaikannya itu tidak dirasakan cukup signifikan. Ada kenaikan tapi tidak dirasakan sama petani. Seperti itu. Jadi pertanyaannya, siapa yang menikmati? Yang menikmati mulai dari pengepul atau biasa kita sudah tengkulak pengumpul. Nah, ini yang sudah mulai menikmati karena dia akan beli gabah dari petani kita, apakah entah itu dengan harga misalnya dia membeli harga dengan harga di bawah standar atau dia menggunakan harga pembelian pemerintah HPP. HPP gabah kering giling. Dia gunakan itu. Nah, ketika dia giling, dia packing, dia jual sudah menggunakan mekanisme harga pasar. Jadi petani kita dibeli dengan harga HPP, harga pembelian pemerintah gabahnya, tapi pemilik RMU, rice milling unit itu menjual dengan harga pasar. Nah, jadi sebenarnya menikmati keuntungan ini adalah ya sebahagian besar memang ada dinikmati petani kita, tapi secara
dari secara kalkulasinya tidak cukup signifikan. Berarti kenaikan akhir ini tidak signifikan untuk petani Iya, ya, Kak? tidak. Beda barangkali pada waktu awal-awal krisis moneter dulu, ketika misalnya krisis moneter terjadi, dolar naik, yang menikmati siapa? Petani kakao. Itu beda. Betul-betul mereka nikmati sampai bisa beli mobil. Iya. Masih dapat kemarin ya. Iya, tahun 98 itu Iya, kan. iya. Ya kan saya masih ingat teman kuliah pergi ke kampus itu dia tidak bawa dompet. Apa kau bawa? Saya bawa coklat ini, saya bawa cengkeh 5 kilo. Sampai di Makassar dia bisa pakai makan 3 bulan. Iya. Jadi dia cuma bawa coklat 10-20 kilo. Karena memang pada waktu itu dolar naik, yang terasa imbasnya di sektor pertanian adalah nilai tukarnya menjadi naik. Sehingga betul-betul yang rasakan Kalau petani. sekarang Kalau beras, gabah enggak. Karena ya. gabah-gabah petani-petani besar kita kan tidak punya pabrik penggilingan. Jadi mereka setelah panen, dijemur, mengurungkan kadar air, dibeli sama RMU. Apalagi di beberapa daerah yang sentra-sentra produksi padi, banyak lahan-lahan itu bukan pemilik petani, bukan pemilik, dia penggarap. Kebanyakan sih, Kak. Benar. Nah, inilah sebenarnya tidak secara signifikan meningkatkan kesejahteraan hidup petani kita. Nah, ini memang pola-polanya yang harus dirubah. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, subsidi pupuk masih bisa kita terapkan, tetapi harus dengan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu, tepat jumlahnya. Yang kedua, pemerintah sudah mulai memikirkan bagaimana hasil pertanian, kalau kita bilang padi, jagung, dan sebagainya itu, yang disubsidi adalah harga pembelian. Yeah. Sehingga ketika dia harganya turun, jadi tetap misalnya harga jagung turun sampai 3.000 atau gabah turun kembali ke harga 8.000, 7.000, petani tidak mungkin. Dia harus ada harga batas bawahnya. Ada batas bawahnya, ada standarnya ya. Standarnya. Nah, ini yang tapi begitu naik harganya, petani juga bisa beli. Tapi pengaruh tidak kan ketika harga naik pemerintah ekspor? Oh, sangat berpengaruh. Makanya kami dari Pemuda Tani sudah 3 tahun ini selalu yang paling ribut kalau ada impor. Oke, impor masuk. Contoh impor beras pada saat panen raya. Jadi kami setuju kebijakan impor beras itu. Ini kita jawab dulu netizen ini, sabar ada. Boleh. Orang selalu berpikir kita impor terus, kebanyakan ya. Siap. Tapi di sisi lain impor juga ada efektivitasnya, ada kebaikan juga. Ya. Kita harus impor. Ya. Sebenarnya impor itu untuk hal-hal tertentu memang iya. Karena kan kita beras dari petani kita untuk beras-beras tertentu yang sifatnya premium atau untuk penggunaan khusus, kita bisa belum produksi. Jadi memang kalau yang diimpor itu adalah beras-beras khusus atau beras-beras premium lah katanya, atau beras-beras untuk seperti untuk orang-orang Jepang berasnya berbeda. Berasnya untuk komunitas misalnya dari Arab itu yang beras yang dipakai yang panjang itu. Yang panjang itu sih nggak ada masalah. Kan kebutuhan khusus. Tetapi kalau impor untuk kebutuhan cadangan beras sebaiknya jangan. Pada waktu-waktu tertentu. Khususnya di Sulawesi Selatan. Boleh impor beras untuk daerah-daerah yang kebetulan memang cadangan berasnya berkurang. Nah, itu dia. Seharusnya untuk Sulawesi Selatan kebijakan impor beras jangan masuk. Nah, buat apa kita disuruh perintahkan oleh negara mencadangkan beras 2 juta ton, sedangkan kita juga masih beras impor. Iya, itu. Seharusnya daerah-daerah yang minus, yang kita bisa buka keran impor. Contoh, Maluku Utara, Halmahera. Papua, ada sekarang beberapa provinsi, mulai Papua Barat, Papua Daya, Papua Pegunungan, sampai Papua lah. Beberapa daerah di Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, yang memang... Tapi kalau di Sulsel, nggak usah. Kalau di Sulsel, janganlah masuk beras impor. Kita yang cadangkan. Betul, kita yang menghasilkan. Masa kita juga dikasih? Iya. Ini untuk disampaikan Pak Menteri ini. Wajib ini, Menteri ini di setiap kesempatan kan bilang, boleh, kami organisasi kami mengatakan bukan kami anti impor. Iya. Karena memang untuk neraca perdagangan dunia, impor itu butuh. Iya, betul. Betul, karena negara lain juga tidak mau menerima ekspor kita kalau kita tidak impor. Betul. Sama di kakao juga kami itu. Berarti artinya memang kan harus ada namanya keseimbangan neraca perdagangan. Iya, keseimbangan. Tapi pertanyaannya, beras impor ini ketika masuk janganlah ke Sulsel. Jangan sampai hanya kepentingan mengejar rente. Paham rente? Mengejar keuntungan kecil, misalnya per kilogramnya dia untung 9.000, tapi kan akhirnya yang dirusak petani. Masyarakatnya, petaninya yang paling. Makanya saya bilang kebijakannya barangkali perlu dipertimbangkan lagi.
khusus minta daerah-daerah sentra produksi padi nasional Iya. atau beras nasional itu nggak usah lah masuk impor. Nah, yang masuk itu ya paling kan untuk menutupi cadangan-cadangan kita di daerah-daerah yang minus, misalnya di kawasan timur Indonesia, Ya. Kalimantan, nanti Ya. EKN yang tidak ada juga berasnya ya bolehlah. Tapi kalau daerah sentra, Berarti Sulsel masih aman ya semua kalau beras. saya pikir Sulsel, kalau ada kata kasarnya saya bilang nih, kalau memang pemerintah daerah khususnya Pak penjabat gubernur ini berani dan laki-laki bikin statement, kami Sulawesi Selatan menolak impor beras. Ya Sulawesi Selatan, jangan Indonesia. Iya, Sulsel. Oke. Kalau berani gentle ya Pak Gubernur, PJ Gubernur Iya, katakan luar biasa. kami karena ada kewajiban kami menyetok cadangan beras 2 juta ton, kami menolak impor beras masuk di Sulawesi Selatan. Sebenarnya ini menarik kalau kita bagi pertanian, Kak. Betul. Nah, kita beradakan apa harapannya, Kak, untuk Sulsel khususnya mulai dari pupuk, kemudian beras, dan khususnya di pertanian, apa yang menjadi harapan kita sebagai ketua HKT? Saya harapan kami ini pertama ada regenerasi petani lah. Ya. Karena hampir 65% usia petani yang betul-betul langsung on farm atau langsung di lahan pertanian itu sudah di atas umur 45 tahun. Kebanyakan. 65%. Nah, kalau kita tidak mampu melakukan regenerasi, alih generasi dengan cepat, dengan smooth, otomatis akan ada hilang generasi menyambut yang namanya bonus demografi, tetapi khusus untuk pertanian tidak merasakan secara langsung bonus demografi itu. Ya. Kita kan berharap 2045, 2030 sampai 2045 itu bonus demografi itu kita rasakan dengan seiring dengan Indonesia Emas 100 tahun Indonesia Merdeka. Tetapi kalau untuk sektor pertanian, bonus demografi itu ini menjadi khawatir kami bahwa sektor lain bisa saja merasakan bonus demografi itu, tapi di sektor pertanian saya katakan ini menjadi kekhawatiran kami. Ya. Karena pemuda-pemuda yang masih mau peduli terhadap pertanian itu semakin berkurang. Nah, yang berkurang itu lagi kalau kita segmentasi, mereka sudah tidak mau di on farm, tapi di off farm. Artinya mereka tidak mau di lahan pertanian, tetapi mereka naik satu level cuma di perdagangan. itu yang banyak. Turunan. Itu yang banyak. Aktivis. Jadi sudah tidak mau di on farmnya. Nah, apa solusinya? Saya bilang memang kita perlu percepatan ahli teknologi. Memang investasi di bidang pertanian itu masih lambat. Saya katakan investasi untuk dunia pertanian oleh pemerintah baik daerah, kabupaten kota, provinsi, bahkan pusat itu investasi untuk sektor pertanian kecil. Yang ada mereka cuma memberi subsidi tapi tidak investasi. Iya. Investasinya itu betul. dalam bentuk apa? Bagaimana riset-riset teknologi penggunaan alat-alat produksi pertanian, pupuk, benih-benih yang sangat unggul. Gitu. Yeah. Kita heran kenapa durian montong, sebenarnya itu kata montong itu kan sebenarnya kita merujuk pada satu daerah yang ada di sisi tengah di Palu, montong kan? Motong. Tapi kenapa itu lebih terkenal itu dari Thailand gitu? Iya. Kita bilang ya memang setiap ada produk-produk unggul terbaik pertanian kita bilang Bangkok. Kenapa kita tidak misalnya jambu Bangkok, pisang Bangkok? Tapi kenapa kita tidak ada istilahnya? Iya, betul. Misalnya Jeneponto, bukan Bangkok, jambu Jeneponto apa? Karena memang teknologinya memang sudah masuk. Wajar jadi yang sifatnya unggul-unggul itu kita katakan Bangkok. Iya, betul. Kita terbiasa secara idiom saja dari kecil. Apapun hasil pertanian yang besar-besar kita bilang di Bangkok. Ada ubi besar, di Bangkok. Pepaya besar, pepaya Bangkok. Jambu Bangkok. Iya. Durian Bangkok. Ya itu artinya memang di Thailand itu memang pertanian betul-betul mereka invest untuk pertanian karena mereka memang tidak punya sumber daya alam yang melimpah. Baik energi, mineral maupun logam. Tapi ini pertanian kita luar biasa kalau sudah menginvest ya, Kak. Ya. Sumber alamnya banyak. Ya. Hanya memang kalau pemerintah mau investasi, ya itu kembali modalnya lambat. Petani investasi kan lambat, tetapi kita harus berpikir 2045 dan setelah 2045 siapa sih yang mau bergerak di sektor pertanian? Iya. Kalau komposisi ini tidak berubah, kita cuma minta aja. Tapi dengan presiden baru ini mungkin ada ya pengaruh. Karena saya baca HKT ini salah presiden yang terpilih juga ini mantan ketua HKT juga. Mantan ketua HKT, ya benar. Tapi sebenarnya begini, harapan kami kita tumpukan kepada beliau, siapapun ya, karena kita juga tidak bisa mendahului hasil keputusan KPU. Iya. Kita nunggu tanggal 20. Jadi kita juga ini tidak berani mendahului kebijakan politik, tetapi pada prinsipnya siapapun dia, 01, 02, 03, ketika dia mau mensejahterakan petani, yang harus mereka pikirkan adalah cuma satu.
bagaimana nilai tukar petani kita menjadi lebih baik. Itu yang penting. Ah, Terima kasih Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Siap, siap, Kak.